mengenai penegakan prokes, termasuk mengikuti irama Pak Kapolri itu mengenai penegakan prokes itu harus ada sanksi. Nah, kita ikutilah irama itu, termasuk juga terhadap itu tadi memisahkan secara jelas mana kritik, mana itu fitnah, supaya ada jera juga. Nah, diminta juga kepada teman-teman jajarannya dia untuk betul-betul secara bijaksana menyikapi hal-hal seperti itu, supaya saya juga melaporkan beberapa hal kepada beliau. Selama ini Pak, kami di Bau-Bau ini solid dengan Forkopimda, dengan Kapolres. Sejak mulai adanya COVID, saya bilang kita bersama-sama naik mobil tangki kita, menyemprotkan disinfektan kepada tempat-tempat umum. Saya dengan Kapolres naik di mobil truknya, termasuk jika ada apel gelar pasukan. Saya ikut apel di Polres, tahu apel gelar pasukan di mana sana, di Pantai Kemali, kita bersama-sama dan tim saya semua kita itu, karena menurut kita itu memberikan juga nuansa psikologis kepada masyarakat bahwa kita Forkopimda ini kompak. Nah, ini semua ini adalah suatu upaya kebersamaan. Yang pertama itu sebagai upaya preemptif, pencegahan untuk, karena dengan begitu kan masyarakat saya bilang dia sedikit ada pengaruh psikologis bagi mereka. Kemudian dalam hal-hal juga dari rentetan kerjasama yang baik itu, alhamdulillah sampai ini Pak Kapolda sudah aman-aman di Bau-Bau. Tidak lagi kayak dulu bentro, kejar-kejaran, bakar-bakar aset pemerintah. Sekarang setelah Polres ini dan Kodim dan seluruh lintas apa ini sudah bergerak secara baik, kayaknya sudah memberikan juga pesan-pesan ke masyarakat untuk mereka tidak lagi secara gegabah untuk melakukan gerakan-gerakan yang tidak mendidik. Termasuk himbauan Kapolri itu mengenai adik-adik yang sudah terlanjur kita laporkan atas dasar pencemaran nama baik. Kan mereka ini minta maaf. Ada yang minta maaf, ada yang sampai hari ini tidak. Cuma yang minta maaf ini juga memang kadang-kadang nanti sudah tersangka. Tetapi bagi saya bilang, saya maafkan, saya tarik itu, saya bilang, kita di mediasi itu oke, tetapi ada syaratnya. Apa jaminannya kalau kamu orang tidak bikin lagi begitu? Jangan begitu selesai, baru besok-besok bikin lagi. Bukan hanya untuk saya. Biar jangan saya, orang lain. Jangan juga kamu orang lain. Yang jaga daerah kita ini, kita ini. Yang kamu enak-enak saja, pejabat kah, apakah. Janganlah. Apa yang kamu orang jengkelkan ke saya. Tidak pernah saya marahi kamu orang. Tidak pernah kita bertengkar. Ini saya heran kamu orang. Siapa juga yang suruh-suruh kamu orang itu? Kamu orang, nuraninya kamu orang di mana? Begitu. Ada dua syaratnya Pak. Saya untuk dimediasi. Ada jaminan bahwa tidak membuat lagi begitu. Itu dengan pernyataan. Kedua, viralkan juga dalam bentuk video dan media elektronik maupun media cetak permintaan maaf bahwa tuduhannya, pencemarannya pada waktu dulu itu, misalnya waktunya tangkap pencuri itu suatu kehilafan, itu tidak betul sebetulnya. Saya hilaf, saya minta begitu. Dia sampaikan ke masyarakat dan dia viral, dia bicara. Jangan saja ditulis. Mengkonferensi pers kembali itu
mungkin tidak semua akan membaca lagi, tapi minimal secara umum harkat nama baik saya juga kembali. Kayak begitu. Jadi permintaan maaf bahwa itu dulu saya bicara itu seperti skandal apa itu tidak benar. Saya minta maaf itu keteledoran mungkin atau kemakan emosi sesaat. Maka itu saya minta maaf. Begitu. Jadi dua. Permintaan maaf secara video di media sosial dan cetak, dan pernyataan bahwa tidak. Begitu terkait dengan itu tadi. Kemudian Pak tadi bicara soal jembatan Tona. Apakah ada saya dengar informasi bahwa tahun depan itu sudah akan dimulai, Pak? Ya, begitu. Betul. Ya. Nah, sudah akan dimulai tahun depan itu. Makanya kita ini harus mengenai tanahnya itu harus clear and clean. Iya. Tanahnya. Kalau dari Buton Tengah juga sudah, mereka itu kan hibah dari. Iya. Ya, pokoknya pemerintah tidak mau tahu mau hibah, mau beli, mau apa, tapi siap tanahnya itu, clear and clean. Nah, kita sudah siapkan itu memang. Begitu. Kemudian Pak, dengan bagaimana terkait dengan bandara? Apakah ini bandara ini juga akan dimulai tahun depan atau gimana ya, actionnya? Bahkan untuk 2022 sudah harus. Sebetulnya saya tadinya mintanya 2021 ini. Ya. Cuma karena kemarin itu habis refocusing juga di pusat itu rupanya. Ya. Sehingga ya 2022, nah itu kalau 2022 sudah bisa itu dia untuk 2000, kalau 2000 kan sudah bisa bombardir. Nah 2023, masa akhir pemerintahan saya itu kita harapkan sudah bisa lagi 2000, sudah bisa Boeing. Ya. Begitu. Kemudian Pak, kalau melihat apa yang dilakukan tadi oleh Bapak, kemudian Pak Gubernur, Pak Bupati, yang itu juga di backup oleh Pak Bahlil, ini kan menggambarkan bahwa urusan yang dilakukan ini adalah bukan hanya kita bicara soal dalam konteks daerah, kemudian provinsi, tapi isu level nasional. Ya. Nah, apa yang Bapak bisa gambarkan soal peran-peran tersebut? Peran-perannya itu tadi irama ya. Kita ini kan membangun ini harus ada sinergitas. Ya. Yang saya sebut sinergitas vertikal itu adalah sinergi antara pusat, provinsi, dan daerah. Ini tadi, baik proyek yang dana besarnya pusat, kemudian backup itu dana-dana yang lainnya oleh provinsi kita mengenai lahannya. Begitu, sinergi. Cuma itu. Kemudian sinergi lintas daerah antara Bau-Bau, Buton Tengah, Buton Selatan, Mapakan Muna, Buton Utara. Dia harus masing-masing daerah memberi ruang kepada yang lain untuk berkembang. Tetapi kondisi daerah menjadi keniscayaan untuk diberi peran yang lebih. Misalnya bandara sudah di sini, maka pusat sirkulasi barang dan distribusi barang kan di Bau-Bau, dan itu dari dulu. Pelabuhan kita memadai, bandara kita memadai. Nah, tinggal yang kurang-kurang misalnya hotel. Kita dirikan lagi, kita undang lagi investor. Begitu sinergitas itu. Oleh sebab itu, dalam rangka memastikan itu, setelah pulang itu kan Pak Gubernur datang lagi. Nah, saya diundang dengan Pak Laramo. Nah, datang lagi Pak Umar. Membicarakan lagi mengenai memastikan itu aspal, kemudian memastikan ini jembatan Tona, memastikan ini pelabuhan, bandara, termasuk itu tadi mengenai kita juga sempat menyinggung jalan lingkar. Jalan lingkar ini kan kita gunakan dana pinjaman. Begitulah. Jadi sinergitas vertikal, sinergitas horizontal itu misalnya perikanan di Busel ada di sana, biar berkembang semua. Tapi sirkulasinya harus terkontrol, jangan pula dipakai label oleh daerah luar kita. Kalau kita ada sinergitas lintas sektor antara perikanan, perdagangan, UKM, sektor itu tadi pertambangan, aspal, sektor transportasi, semua harus saling menunjang. Kita bikin jembatan Tona ini tidak stop di situ, harus turut jadi suatu
apa namanya persambungan daripada transportasi itu. Itu tersambung dengan Wakatobi, dihubungkan dulu dengan Verika, baru tiba di sini sudah sambung ke Muna. Yang begitu itulah yang lintas sektor, dan itu harus mendukung program pariwisata, mendukung program UKM, perdagangan, industri. Bicara pariwisata lagi ini harus berkembang lagi, karena pusat destinasi kan Wakatobi, tapi orang di Wakatobi tidak langsung balik lagi di Wakatobi, langsung pulang. Harus dia Wakatobi menuju lagi ke Buton, Bau-Bau, lihat lagi Benteng Keraton. Yang begitu kita ciptakan, kondisikan dengan para travel itu yang menangani paket-paket wisata untuk menggiring itu. Tetapi dilemanya kita juga harus menyiapkan sarana prasarana seperti hotel. Betul. Alhamdulillah kita sudah ada hotel apa lagi? Zenith. Nah itu baru 4 tingkat itu, nanti 6 tingkat itu. Nah kita harus satu lagi. Ya saya coba-coba juga menghubungi, saya ke Jakarta kemarin hubungi juga pihak-pihak yang mempunyai pemodal itu. Nah terserah, boleh saya bilang kita siapkan lahan pemerintah daerah, boleh lahan perorangan nanti penyerta modal, atau mau beli lahan terserah. Kita anukan begitu. Karena masih apa namanya, membutuhkan banyak sentuhan untuk kita menuju kepada kesempurnaan ini. Begitu. Berarti bisa dikatakan bahwa dengan posisi Bau-Bau yang sangat strategis seperti ini, tidak bisa dilepaskan bahwa dia itu memiliki peran nasional, Pak. Khususnya di wilayah Kepulauan betul. Buton. Letak Bau-Bau ini kan geografisnya itu kan sangat strategis. Dia di perlintasan timur barat, di antara dua alki, alki 2 dan alki 3. Nah, sehingga sangat strategis. Penyeludupan kapal-kapal luar itu kan dia lewat di alki. Alki itu kan daerah bebas itu. Nah, tapi kalau dari situ dia tinggal nyelonong kemana-kemana, kita tidak tahu. Makanya kita juga sedang menjejaki, membuka lagi, menaikkan status posal di sini menjadi lanal. Karena kalau sudah lanal itu akan ada satu kapal perangnya dia untuk menjaga perairan.